Shalom saudara-saudara. Hari ini tanggal 1 April tahun 2020. Saya Reni. Saya ingin sharing firman Tuhan, dan bukan keinginan saya sendiri, tapi memang Tuhan sudah menggerakkan saya dari jauh sebelumnya. Dan kemarin itu memang Tuhan benar-benar mau saya lakukan ini. Semoga menjadi berkat ya. Saya akan sharingkan dari khotbah tentang akhir zaman, yaitu permulaan penderitaan. Diambil dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Mari saya bacakan firman Tuhan ini. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ya, yang saya mau sharingkan di sini yaitu ini, kenapa saya bawakan, karena memang ada sekali waktu saya tuh sempat setelah doa penyembahan pujian, tiba-tiba saya tanpa ini berpikir dan bertanya gitu, bagaimana kedatanganmu Tuhan? Dan ada jawabannya seperti ini, adakah kudapati iman di bumi ini? Jadi yang Tuhan mau sampaikan tuh, kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Gimana caranya ya, kita harus baca firman supaya kita mengerti akan janji-janjinya ya. Kita bahas mengenai ayat ketiga ya, ketika murid-murid bertanya ya, 1, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, ini pertanyaannya, kapan akan terjadi tanda kedatangan, tanda kesudahan? Tuhan Yesus menjawab di ayat yang keempat ya. Pertama, dia bilang begini, waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan Yesus kasih alasannya juga, yaitu di ayat ke-5, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku, yaitu nama Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi, banyak sekali kita lihat Mesias-Mesias palsu memakai firman Tuhan yang diputarbalikkan dan lain sebagainya. Saya tidak poin kepada orang lain, kepada ini, tapi yang saya mau poinkan mengenai iman kita ya, mengenai iman kita, karena Tuhan mau waktu dia datang adakah iman yang didapati di bumi ini ya. Nah, di ayat ke-6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Dan Tuhan Yesus bilang begini, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, ini ya, saya juga mau bawakan bahwa di sini saya mau bawakan kita tidak boleh gelisah. Kita tidak boleh gelisah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh gelisah ya. Sebab semua itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya.
Jadi ya ini baru tanda ya. Dan di ayat ke-7, dan ada sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau kelaparan yang baru-baru ini saya lihat di video ya, itu di India, karena COVID-19 di lockdown India, banyak sekali orang miskin, mereka harus ngantri 6 sampai 8 jam untuk mendapatkan makan. Satu hari cuma satu kali, dan itu bentuknya seperti bubur ya, bukannya makanan padat ya. Untuk roti mereka belum dapat roti tuh katanya. Jadi itu kelaparannya, itu kita udah mulai lah ya. Dari dulu juga udah mulai, tapi ini yang kita bisa lihat karena efek dari lockdown COVID-19 ini ya. Dan juga gempa bumi, tanah longsor, itu juga udah banyak ya. Di Indonesia itu di mana ada satu desa, berapa desa yang sampai ke kubur gitu semuanya. Itu mengerikan sekali, itu seperti kiamat ya. Kalau kita belum melihat ke sana, memang ya kita tenang-tenang mungkin ya, tapi ya yang mereka lihat itu ngeri sekali, ngeri. Itu baru sebagian kecil, itu baru tanda ya kan. Nah, di ayat ke-8, akan tetapi itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, di ayat ke-9 sampai ke-12 itu memang mengerikan ya, apa yang harus kita lalui ya daripada penggenapan akhir zaman ini ya. Yaitu di ayat 9 itu, pada waktu itu kamu akan diserahkan, disiksa ya. Terus kita juga akan dibenci ya karena nama Tuhan Yesus ya. Banyak nabi palsu ya. Terus udah gitu jadi makin banyak kedurhakaan ya, jadi banyak sekali ya. Dan kasih kebanyakan orang juga menjadi dingin. Jadi apalagi kalau yang Kristennya itu yang masih pengikut Tuhan Yesusnya, maksudnya ya, yang masih santai-santai gitu ya. Ini kalau menghadapi gini saya juga nggak tahu ya mereka gimana. Yang saya minta tuh supaya ayo mari kita sama-sama bangkit, sama-sama maju, sama-sama menyalakan api Roh Kudus kita ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, itu janji Tuhan. Ini kan firman Tuhan di ayat 13 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat ya. Dan di ayat ke-14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Dan itu sesuai apa yang Tuhan katakan di firman-Nya, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dan semoga menjadi berkat untuk kami semua, saudara-saudara seiman yang mungkin dalam keadaan lemah atau mungkin yang dalam keadaan kecewa sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit. Dan juga tuh untuk kalian yang ada masalah, kepahitan, mari datang ke pendeta kalian, hubungi melalui telepon, sharing kepada pendeta kalian untuk bagaimana cara solusinya untuk mengampuni agar kepahitan kita semua bisa hilang ya dari hati kita ya. Terima kasih, dan semoga sharing saya ini menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjut ke next periodnya di hari mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.